Sobat Ambiar, selamat pagi, selamat hari Senin. Sehat-sehat semuanya ya, semoga bersemangat buat kita semua ya Sobat Ambiar ya. Ini kita memang sekarang saatnya kita selalu bersyukur ya apapun itu keadaan yang kita hadapi, termasuk kalau masih punya pekerjaan besar kecilnya harus kita syukur Alhamdulillah. juga. Karena di luar sana masih banyak orang yang nggak punya pekerjaan, setiap harinya berjuang untuk mencari pekerjaan. Iya, bahkan ya kalau kita lihat para pekerja ojek online yang itu tuh mereka ya dari pagi subuh ya masih gelap, pulang gelap lagi, mending dapatnya gede. Kadang kan ada penumpang, kadang banyak yang order, kadang enggak. Belum bannya bocor, motornya mogok. Kalau banjir, hujan, ya Allah. mereka nggak bisa muter, harus nyari banyak lah pokoknya kendala. Untuk ojek online dan juga keluarga kami di sini mengucapkan terima kasih. Sudah selalu membantu kami setiap harinya nganterin Betul, makanan. makanan itu nganterin selalu kerja, kalau makanan. setiap hari, terima Makanya kasih suka ada apa yang namanya diklik nanti ngasih buat tipsnya. tips. Jangan lupa kasih itu penting loh guys. Iya. Mau 5.000, 10.000 kasih aja Jangan selagi pelit. kita bisa ya. Dan ngomongin soal pekerjaan, kita juga turut berduka cita ada seorang gadis asal Lampung yang mencoba mencari nafkah untuk keluarganya dan ditemukan meninggal dunia di Batam beberapa waktu yang lalu. Seorang pemandu lagu dan kali ini kasusnya menjadi viral di media sosial didampingi oleh Bang Hotman Paris karena begitu luar biasa sekali kasusnya. Ada 4 orang tersangka yang lebih parahnya lagi bahwa korban kabarnya sebelum disiksa dan juga, mohon maaf saya harus menggunakan kata dibunuh, dia dirias wajahnya dengan riasan badut. Oh, Untuk keluarga yang ditinggalkan kami mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga almarhumah sudah tenang di sana dan keluarga diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan pengacara kondang yang akan mendampingi kasus ini. Ini dia Bang Hotman Paris. Anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Halo pagi, Good morning Abang, selamat pagi Bang. Silakan. Jangan kau atur. Bang Hotman Paris semakin menyala Bangku, luar biasa ya. ya. Bang Hotman nih ya, jasnya, bahannya, per meternya aja itu mahal banget puluhan Iya. juta. Ini mah bahannya yang di Plaza Senayan, kalau nggak Plaza Indonesia nih belinya, Iya, bukan di bukan Majestic. lagi. Bukan, ya. benar. Nah, guys, lihat tuh, setiap hari cincinnya kemarin cuma 3 datang sini, sekarang udah 4 tuh. Enggak. Iya kan? Semakin menyala abang ya. Bertambah Semoga lagi, rezekinya bisa bertambah menular lagi. buat kita semua. Bang, ini kasusnya viral di media sosial. Kita Ya. penasaran apa alasan abang? Kita tahu sih, ya memang ini kasus sangat memprihatinkan. Ya. Tapi secara pribadi, kenapa abang mau mendampingi dan juga mengambil kasus ini? Kan kita sudah puluhan tahun memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma khusus untuk masyarakat yang kurang mampu. Ya. Masih terkenal dulu kan Kopi Joni. Betul. Itu sebelum corona itu bisa ribuan orang. Ya. Sudah nggak kehitung orang yang sudah korban pemerkosaan datang ke kita. Ya. Saya kan sebagai pengacara bisnis itu terpisah. Jadi seluruh Indonesia saya punya pengacara yang mau memberikan bantuan hukum gratis. Oke. Dan sekarang namanya berubah jadi Hotman 911. Oke. Kalau untuk kasus yang ini secara personal kenapa bang? Ya kan sudah komitmen kita untuk masyarakat yang tidak mampu. Oke. Dan kalau tindak pidananya itu sangat menyentuh rasa kemanusiaan. Yang datang ke kita itu perkara tanah ratusan kita tolak. Ya. Pokoknya yang berbau bisnis kita tolak. Oke. Kalau perkara bisnis ke saya, honornya puluhan M. Oke, baik. Kalau yang satu ini sangat memprihatinkan. Ya. Kita lihat kasusnya seperti apa, tapi Bang Hotman sebelumnya kami ucapkan Terima kasih. terima kasih. Kisah Dwi Putri, gadis asal Lampung yang dibunuh oleh rekan kerjanya. 4 orang tersangka sudah diamankan. Ini dia. Silakan Bang. Kronologisnya seperti apa Bang? Untuk Iya, kasus Bang. ini? Jadi ini almarhum sebelumnya kerja di perusahaan. Ya. Sudah kerja 2 tahun di Batam. Oke. Kemudian setelah dia berakhir kerja, kemudian ditawari sama agen ini. Ya. Ya, sebelumnya disebutkan pemandu aja gitu kan. Ya. Tapi ternyata maunya yang lebih dalam lagi, yang pengertian sekarang, yang LC++ lah. segala Bang, kita bilangnya pemandu lagu aja boleh ya Bang ya? Ya, oke. Akhirnya dimulailah acara perekrutan. Rekrutan. Oke. Pertama harus acara ritual dulu, seolah-olah kesurupan gitu. kan. Ritual buat apa Bang? Ya itulah prosedur dari si agen ini, atau boleh dikatakan saya lebih suka mengatakan si Germo ini. Iya. Iya lanjut. Kalau kita ganti dengan kata agen aja boleh Bang ya? Ya agennya lah, oke? Iya. Sopan banget sih lo. Pagi-pagi Bang, pagi-pagi ada yang sarapan lagi nonton Jadi, Bang. wajahnya dikasih kayak topeng, Iya, dilukis segala macam, ya. Pokoknya acara ritual lah, seolah-olah lagi orang kesurupan gitu kan. Iya. Tapi mungkin si cewek ini benar-benar nggak kesurupan benaran kan? Iya betul. Dites lah sama salah satu pelaku yang adalah pacar dari si agen tadi. Bosnya? Ya dites lah
di sudut api kakinya. Astagfirullah. Untuk ngetes apakah kalau orang kesurupan katanya kan nggak merasakan Kuat. apa-apa. Nah, ternyata cewek ini kesakitan, orang dia tidak merasa kesurupan. Akhirnya cewek ini ngadulah ke pacarnya yang adalah pelaku utama. Dari situlah dia marah, merasa dibohongin. Karena memang cewek ini tidak mau untuk pekerjaan itu. Oh. Ya, nah, akhirnya dibawa dia ke suatu ruangan, disiksa lah di situ, dilakban, di kaki diborgol, kaki diikat, kemudian dipukulin pakai apa itu kayunya gagang sapu, terus ini ditutup dilakban, terus di air ngucur terus ke hidungnya masuk air sampai akhirnya paru-parunya penuh air. Ya, pihak polisian menemukan bahwa banyak lebam memar-memar, kemudian juga paru-parunya ditemukan terendam oleh air, yang artinya begitu banyak sekali volume air yang masuk ke dalam paru-parunya. Benar. Bang, tapi mohon maaf ya Bang ya, ini agak nggak masuk ke logika kita. Kenapa harus ada ritual segala macam untuk Ya, menjadi apa seorang itu? Ya, hanya dia yang tahu, hanya si pelaku ini yang tahu. Mungkin itu salah satu cara bisnis dia berkembang. Kita nggak tahu. Oke, kita bukan karena ternyata dia supplier juga untuk klub-klub di Batam. Dan sudah ada beberapa yang ngadu ke kita juga. Oke, Bang, kita mau kasih lihat dulu ya. Ini yang dimaksud ritual ya. Ini juga cukup membingungkan bagi kami, kenapa pekerjaan ada ritual segala macam. Itu diduganya benar atau tidak, Bang? Apa? Ritual itu yang abang Ritual aja kejadian, tapi kan si almarhum ini tetap normal gitu dalam keadaan sadar. Iya, berarti- mungkin anggapan dari si pelaku dengan ritual ini bisa jadi tidak sadar. Orang ritual itu kan kesurupan kan? Iya. Ya, tapi ternyata dia nggak kesurupan karena disentuh pakai api kakinya ternyata sakitan. Bang, apakah semua calon pekerja atau calon pemandu lagu yang mau masuk ke agensi tersebut harus menjalani ritual ini? Yang kita dengar begitu dan sudah banyak korban, sudah beberapa korban yang menghubungi kita, tapi masih belum berani secara tampil. Kita sudah suruh datang. Ternyata dia adalah salah satu supplier istilahnya apa sih? Pemandu lagu. Pemandu lagu plus tahu lah untuk begitu seluruh klub Ya. di Batam. Bang, tapi motifnya apa? Hanya karena sakit hati aja, karena ritualnya dianggap tidak berhasil? Karena merasa bahwa cewek ini menolak, ya, menolak, Mau merasa kerja jadi pemandu lagu gitu, Bang. dan dia diminta untuk bayar penalti sekian puluh juta, ya kan? Mungkin si agen ini kan merasa sudah menghabiskan ongkos untuk mencari segala macam. Iya. Suruh kalau nggak salah diminta 18 juta untuk ganti rugi. Oke. Ya. Bang, ini kita buka lihat dulu ya. Aduh, mohon maaf kami harus menayangkan ini. Ini dia foto almarhumah saat dilukis Ya, wajahnya. itu dia tuh, saat ritual. Dengan riasan badut. Jadi riasan badut ini dilakukan oleh tersangka kepada korban sebelum melakukan ritual yang tadi kita sempat saksikan. Kita juga Bang, ini mungkin bisa jadi si pelakunya ini ada gangguan kejiwaan atau bagaimana mungkin, Bang? Apa gangguan kejiwaan atau apa kita nggak tahu. Tapi ya jelas ini nggak normal. Iya, apa Kenapa harus tujuannya apa dilukiskan ya? aneh? Normal. Atau mungkin itu dia percaya. Mungkin dia percaya dengan begitu. paham deh. Dagangannya jadi laku. Bang, tadi saya sempat baca di salah satu media online, salah satu artikel menyebutkan bahwa ada 2 tersangka di mana Ada 4 semuanya. 4 tersangka, Ya. tapi 2 diantaranya membuat video rekayasa. Maksudnya video rekayasa itu apa, Bang? Video rekayasa bahwa seolah-olah bahwa itu dalam keadaan normal, tidak ada pemukulan, seolah-olah pokoknya seolah-olah bukan karena penyiksaan lah. Seolah-olah dia mencekik dirinya sendiri. yang saya Ya, baca. seolah-olah ya. Orang gila. Karena kebetulan sesudah almarhum ini sudah tidak berdaya lagi, oleh mereka diantarkan ke rumah sakit. Mereka yang mengantarkan. Mereka yang antarkan. Astagfirullahaladzim. Tapi alasannya sakit lah segala macam. Kemudian tapi waktu datang ke rumah sakit ternyata sudah tidak bernyawa. Baik, Bang. Itu tuh Besoknya datang lagi si pelaku ini oh, wow. dengan membawa ustadz. Alasannya mereka mau menguburkan. Menguburkan ini. Berarti udah ketahuan mati? Udah mati, ya udah datang bawa keluarganya mau menguburkan, dijemput, disitulah rumah sakit langsung laporkan ke polisi. Bang, mohon maaf, apakah di hari diduga hari tersebut dia meninggal dunia, hari itu juga langsung dibawa ke rumah sakit atau sempat didiamkan terlebih dahulu di mes tersebut beberapa saat? Saya lupa jam-jamnya, saya tidak ingat. Tapi yang jelas menurut rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal waktu tiba di rumah sakit. Oh, Bang, kan bantuan hukum Abang nih, jadi sekarang seperti apa? Jadi keluarga korban tuh minta Abang gimana? Kita mengawal kasus ini karena ini kan orang kaya. Siapanya? Isi pelaku, namanya bisnis
Inian kan. Dan sudah terkenal dia orang kaya dan sarjana hukum lagi. Sarjana hukum lagi. Sarjana hukum. Ya, tapi bisnisnya begini. Jadi dengan begini kan salah satu manfaat datang ke Hotman 909 itu adalah dengan kita viralkan, mudah-mudahan oknum aparat tidak keluar dari relnya. Melakukan hukum secara adil. Itulah salah satu manfaat dari masyarakat kalau memakai Hotman 911 karena akun saya kan ada 10 juta followernya dan semua pejabat ngikutin gitu loh. Jadi mereka sangat, begitu saya udah viralkan para pejabat itu ya agar benar-benar akan tugasnya gitu loh. Nah sekarang udah sampai mana Bang? Sudah ditahan, sudah masih penyidikan di Polres Batu Ampar di. Bang, barang buktinya apa aja Bang? Ya barang buktinya sebenarnya ada di sini, cuma ya itu tadi ya bekas sapu, terus selang, terus CCTV yang paling utama. Ternyata ada CCTV. handphone dari semua ternyata handphone si pelaku ini lupa dihapus semuanya waktu disita. Akhirnya dari situlah ketahuan CCTV-nya, apesnya di situ. CCTV yang hubung langsung dengan perangkat di handphonenya. Iya, langsung. Sehingga kejadian itu jadi terekam di CCTV semuanya. Jadi dari situ ketahuan. Memudahkan banget ya Bang, jadinya lebih mudah banget. Handphonenya kurang dihapus semuanya gitu. Ya kurang canggih orangnya. Oh, itu apa ini itu? dia nih. Oke, baik. Itu ada tabung gas segala macam Bang. Tabung oksigen itu. Iya tabung oksigen ya. Tabung gas. Untuk Ya salah juga gue. Ya kita nggak tahu tabung oksigen orang hidup masih normal kok digituin. Tapi mungkin itulah. Ya kalau nggak sakit gini apalagi. Ya, Bang, aku mau nanya nih Bang. Keluarga maunya apa? Dihukumnya seperti apa? Ya semua keluarga agar Intap dihukum seberat-beratnya. Mereka jauh-jauh datang dari Lampung ke temui saya hari Jumat lalu sama keluarganya nangis-nangis, dan tim saya juga udah nyampe ke pemakaman juga udah pergi, udah ketemu juga dengan Humas Polda sana, juga udah ketemu dengan cuma kita minta karena ini kan hanya baru satu wilayah korbannya Batu Ampar, siapa tahu dia seluruh Batam, kita minta kepada Kapolda Kepulauan Riau agar kasusnya ditarik ke Polda agar bisa jurisdiksinya untuk seluruh wilayah Kepulauan Riau agar korban-korban lain di luar wilayah polsek ini bisa juga melapor. Oke, jadi ditingkatkan dari polsek ke provinsi ya Bang ya? Benar. Baik, kita mau kasih lihat karena ini memang kekerasannya secara sistematis tapi ada juga sebuah dugaan. Kita mau kasih lihat sebuah artikel. Pembunuhan Dwi Putri di Batam, Hotman Paris soroti adanya unsur pembunuhan berencana. Seperti itu Bang. Bang, kayaknya mau nelfon Kapolda Provinsi Riau ya, Kepulauan Riau. Kenapa? Mau nelfon Kapolda Riau. Nelfon siapa Bang? Kita mau kasih lihat ya. Tadi ada unsur pembunuhan berencana Bang. Betul Bang. Unsur yang terpenuhi apa saja? Kalau penyiksaan mengakibatkan terjadinya pembunuhan udah pasti terbukti karena yaitu 338 ya. Mengenai apakah dengan dilakukan ini penyiksaan berhari-hari apakah bisa kena pembunuhan berencana, ya itu tugas dari penyidik. Tapi yang sudah terbukti pasal 338, maksimum hukumannya 20 tahun. Berapa Bang? 20 tahun. Maksimum atau minimum Bang? Maksimum kalau pembunuhan biasa 20 tahun. Kalau ini Bang? Kalau pembunuhan berencana ya hukuman seumur hidup. Nah ini termasuk yang apa? Ya itulah, nanti penyidik akan membuktikan apakah selama 3 hari itu si pelaku tahu nggak bakal meninggal. Kan ada, tahu nggak bakal meninggal, tetapi tetap direncanakan perbuatan itu. Nah itu kan jadi unsur perencanaannya di situ. Baik Bang, kita mau kasih lihat juga. Ini dia artikel lainnya yang kita temukan fakta dari pembunuhan Dwi Putri di Batam. Ungkap kasus pembunuhan wanita di Batam, 4 pelaku berhasil diringkus. Ini 2 laki-laki dan 2 itu yang pelaku utama adalah bosnya itu yang sarjana hukum sama pacarnya. Jadi rupanya dia katanya sayang banget sama pacarnya. Begitu pacarnya ngadu, dia tidak kesurupan, ngamuk dia. Kalau yang 2 itu adalah asisten yang membeli peralatan-peralatan, lakban, segala macam. 2 orang ini yang pertama pelaku utama dia adalah bos atau pemilik dari agensi sama pacarnya. Lagu pacarnya ini merupakan koordinator dari. Dialah ya, pacarnya inilah yang melakukan acara ritual segala macam dan yang ngadu ke pacarnya. Ini ternyata nggak ada
Dia normal, nggak benar-benar kesurupan gitu loh. Bang, tadi abang bilang bahwa ancamannya itu kalau misalnya pembunuhan itu adalah maksimal 20 tahun. Pembunuhan biasa, Biasa. spontan. Tapi kalau pembunuhan berencana minimal 20 tahun dan maksimumnya adalah seumur hidup. Benar. Apakah ada yang bisa meringankan mereka? Karena kalau kita lihat juga mereka yang mengantarkan ke rumah sakit walaupun sebetulnya kita juga tidak membenarkan apapun tindakan mereka ya. Itu tidak meringankan, itu boleh dikatakan untuk menutupi jejak. Iya betul sekali. Ya, menutupi jejaknya. Dan kalau itu sudah dilakukan banyak korban, harusnya itu salah satu alasan untuk memberatkan. Iya benar. Ya. Berarti kan dia tahu kalau dia bawa ke rumah sakit ya bang. Mungkin Ya. juga dia sudah tahu gitu. Kita berharap semoga keluarga korban mendapatkan keadilan Ya. yang seadil-adilnya pun juga para tersangka. Dan kita juga berharap jika memang ada korban lainnya yang pernah mendapatkan hal yang serupa, jangan takut untuk speak up. Ada Bang Hotman Paris yang siap mendampingi ya Bang ya. Siap, dan kami yakin banyak korbannya. Karena memang katanya semua wanita yang direkrut harus acara ritual dulu. Bahkan ada yang ngirim videonya kayak kita udah kurus kering, cuma belum berani ngadu sampai sekarang. Belum berani ngadu sampai sekarang. Kita udah bilang kita akan tim pengacara ke rumahnya, dia belum berani. Untuk keluarga almarhumah Ya. sekali lagi kami turut berbelasungkawa, semoga almarhumah sudah tenang di sana. Bang, kali ini kita mau pindah kasusnya Inara Rusli Bang. Doi. Inara Rusli kita tahu ya, ini Inara, ya kenapa Bang? Kalau Inara langsung senyum. ya, lu mengakui kulitnya putih, senyumnya oke gitu loh. Maksudnya apa Bang? Ya, Maksudnya aku juga suka sama dia. cantik ya bang, cantik. Oke, kita mau kasih lihat ya. Inara kemarin ini kan sempat melaporkan dugaan penipuan Insanul Fahmi ya, yang kabarnya menikahi Inara Rusli. Tapi justru Inara melaporkan sang pria yang pernah menikahinya tersebut dengan dugaan penipuan. Ini dia kasusnya. Hari ini, kalau menyangkut hubungan cinta, itu tidak termasuk unsur penipuan. Itu tidak termasuk unsur penipuan. Bang, maaf Bang, Bang. gimana sih bang? Jangan Kenapa nggak dimenangin termasuk dong, unsur Bang. penipuan Bang? Kalau misalnya ada orang, misalnya saya ditipu sama pacar saya, dia bilang nggak punya pasangan, ternyata dia udah punya pasangan, Iya, sudah menikah, gimana itu sih, ditipu Bang? dong Bang. Sampai hari ini, tindak pidana penipuan itu hanya menyangkut barang, benda. Oh. Dan itu, gimana ngomongnya ya, kehormatan perempuan, Status. bukan, dia punya, gimana ngomongnya? Ya oke, kami paham, pemirsa juga paham. Oke. Bagian sensitif perempuan Kami itu, paham, oke. bagian sensitif perempuan itu bukan dianggap sebagai barang. Oh. Jadi tidak termasuk penipuan. Dulu pernah ada kasus di Pengadilan Jakarta Utara, Ketua Pengadilan Jakarta Utara Pak Bismar Siregar menerapkan ini dianggap penipuan sehingga cowoknya dihukum. Ya. Artinya dibujuk, Oke. seperti gaya lu lah bujuk, akhirnya sudah dinikmatin, ditinggalkan. Tapi oleh Mahkamah Agung dibenarkan bahwa itu bukan penipuan. Oke. Ada tindak pidana lain lah. Ya. Walaupun dia Kalau mau sama mau, dua-duanya tidak ada ikat perkawinan ya bebas. Nggak Bang, ada tapi- Maksudnya mau sama mau tuh kalau dia merasa tertipu dari awal, tapi setelah itu melakukan hubungan intim, itu dianggap mau dan mau. Ya iyalah, itu bukan tertipu lagi dong, itu menikmatin sudah. Enggak Bang, maksudnya begini loh Bang. Maksudnya begini. Maksudnya kan awalnya mungkin Inara awalnya nggak tahu loh kalau Kan dia ini nggak tahu laki-laki itu udah ceritanya. punya istri. Makanya saya mau jelasin. Ya. Katanya Inara sudah bekerja sejak awal tahun 2025 di agen umroh dari si cowok ini. Oh gitu Bang. Ya. Ini kita justru sebagai baru brand tahu loh. ambasador. Oh. Nah, masalahnya, Terus bang? masa dia nggak tahu yang punya itu sudah nikah? Ya. Apakah Setuju pernah ada banget sama Bang Hotman. Apakah pernah ada acara kantor dikenalin ini istri saya? Kan cowok kan pada saat belum jatuh cinta kan memperkenalkan. Iya betul. Beda ya kalau pengacara tuh critical thinking ya, diulik semuanya ya Bang. Ya. Iyalah. Tapi aku setuju, iya Bang Hotman bener. Masa nggak tahu, karena kerjanya udah lumayan lama ya Bang. Benar. Bang, maaf, Bang. Awal tahun 2025. Maaf Bang, izin. Lu tepuk tangan lu tim siapa lu? Kenapa lu tepuk tangan lu? Orang kasus begini lu tepuk tangan Jadi lu. apakah sudah ada chatting? Apakah ada acara kantor diperkenalkan Iya. istri saya? Atau apakah dia pernah dengar? Berarti kan dia udah tahu punya istri. Oke. Atau apakah sebelum mereka melakukan perbuatan itu, apakah istrinya sudah mulai
ngomel ke cewek ini, ke Inara, itu suami gua gitu loh. Oke. Jadi itu adalah tugas dari penyidik. Baik, Bang. Mawa, sang istri dari Insanul Fahmi ini melaporkan dengan dugaan perzinahan dan kabarnya dia punya bukti CCTV. CCTV di rumahnya Inara Rusli. Kita juga bingung kok Mawa bisa punya bukti CCTV di rumahnya Inara Rusli. Kita mau kasih lihat dulu sebuah artikel ya. Hotman Paris sebut Inara Rusli dan Insanul Fahmi terancam 10 tahun penjara. Bukan cuma karena sebar video, tapi karena yang satu ini. Ini apa, Bang? Satu ini tuh apa, Bang? Oke, kita tahan dulu artikelnya. Inara Rusli dan Insanul Fahmi terancam 10 tahun penjara bukan karena sebar video, tapi karena ini. Karena apa, Bang? Apa pasal yang bisa... Jadi di sini tindak pidananya bisa bermacam-macam. Ya. Kalau benar ada pelakunya merekam video porno tersebut, ada hanya membuat video porno sudah pidana. Oke. Ya, walaupun belum disebarkan. Ya. Karena undang-undang pornografi. Baik. Itu satu. Kalau disebarkan, karena undang-undang ITE pasal 27 ayat 1. Ya ada 2 perbuatan. Ya. Ya ada. Sebenarnya ada 3. Katanya ada illegal access. Ya. Tapi yang lebih menyolok di sini adalah memproduksi video porno itu adalah pidana. Tapi Bang, mohon maaf, ini kan bukan video porno, Bang, bukan video asusila. Ini kan hasil tangkapan CCTV, Bang. Ya, kalau direkam, dia tahu memang sengaja direkam dan berarti kan dia tahu itu bahwa emang ngapain mereka emang cuma minum teh manis. Nggak tahu, saya nggak tahu, Bang. Saya juga nggak tahu. Sebenarnya enggak, aku Kan mau nanya, 2 jam, Abang, Bang. katanya hubungan intim. Abang tahu ya? Abang tahu semuanya nggak? Maksudnya apa gimana? Ya aku dengarnya di media hubungan intim. Karena si cowok itu waktu di wawancara sama rekan saya sama Ricali, dia menunjukkan bahwa si mantan suami kirim katanya WA mengatakan kamu sudah begini-begini ya di kamar ya. Ya. Oke, baik, Bang. Kalau nggak ada CCTV, kalau nggak ada hubungan intim, nggak ada masalah dong. Apa dikhawatirkan? Bang, tapi maaf ya, ini Mawa yang memiliki akses atau juga bukti video yang akhirnya sebagai bukti melaporkan Inara Rusli dan juga Insanul Fahmi ke pihak kepolisian. Padahal ini bukan aset atau rumahnya Mawa. Bagaimana bisa dia mendapatkan bukti CCTV tersebut dan bisakah dia dikenakan pasal untuk illegal access? Ya itulah, video ini kan pasti bocor disebarkan oleh pelakunya. Hah? Ya, pelaku yang mendapatkan CCTV ini. Ya kan? Ya oke, siapapun itu ya, Bang. Ya itu nggak mungkin dong. Jadi itu masih pertanyaan ya, Bang ya? Nah, itu masih pertanyaan. Tapi si cowok ini, si pacar ini mengatakan di medsos mengatakan bahwa si mantan suami katanya WA, kau berbuat gini gitu loh. Iya. Oh, mantan suami si wanita yang tersebut. Oke. Kau berhubungan ini di lantai 3 rumah kita gitu loh. Oke, Bang. Oke. Apakah kemungkinan ada arahnya si mantan suami? Ya kalau gaya si pacar ini seolah-olah menuding ke sana. Karena siapa lagi? Bukan lu, bukan gue. Iya, bukan rumah kita, Bang. Rumah kita. Gimana kita bisa dapat? Oke. Jadi ada kemungkinan si Pinya itu tetap menyala. Iya. Mungkin sudah diamati dari dulu. Kan katanya udah kenal kan dari awal. Ya, Abang lebih tahu dari kita loh ternyata loh. Abang, Inara sempat hubungin Abang nggak? Oh enggak, karena dia tahu aku juga suka sama dia. Oke, Bang Hotman, terima kasih banyak ya sudah menjawab semua pertanyaan kita. Sekali lagi, Ian, apa? tapi menarik sekali kan Abang suka sama Inara. Kan Abang udah punya istri, Bang. Emang Kita nggak boleh lagi, tetap di Pagi-Pagi ya. Nonton Ambyar, pagi-pagi Ambyar, nonton Ambyar. Hei, geger. Halo. 1 jam sudah kami. Belum, ntar. Memang 1 jam baru. 1 jam, Bang. Sebentar ya, Bang. Masih syuting Pagi-Pagi Ambyar, nonton ya. Masih live sampai jam 9:30. Abang siapa? Setengah 11. Abang Gojek. Bentar, Bang. Bentar ya. Oke. Ini penting banget bintang tamunya soalnya berikutnya. Bang, apa sih, Bang? Bang, ini nggak kalah kaya sama Abang. Iya. Baru nikah setahun Baru yang nikah. lalu. Iya, setahun yang lalu kurang lebih ya. Iya. Uang panainya 1,5 miliar rupiah. Betul. Jadi Bang, ini tuh mertuanya Uang adalah panainya bos hebat. tambang, Bang. Benar ya.
Abang Bapak dulu waktu tambang nikah- ini. Waktu nikah ngasih apa sama istri, Bang? Hah? Waktu nikah ngasih apa sama istri? Cinta yang tulus. Wah, Bang Hotman cinta yang tulus, percaya banget ya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan pasangan suami istri Cinta yang baru tulus. saja dikaruniai seorang anak. Ini dia Nia Rose. Terima kasih banyak Nia dan Bang Andi. Sampai berjumpa lagi. Oh baru datang ya? Baru masuk. Oh baru Iya, masuk. baru masuk. Nia beda ya, hawa-hawanya beda sama Iya. dulu ya, gayanya ya. Alhamdulillah ya Nia ya. Dipegangin terus suaminya takut hilang ya. Zaman sekarang banyak pelakor emang. Ya. Enggak, takut lepas. Oh, takut lepas? Iya. Jangan dong, kan lagi berbahagia Takut ya. lepas kenapa? Karena keringanan, takut terbang. Astagfirullahaladzim. Kurus. Jahat banget lu laki sendiri. Gila deh Nia. Nia selamat ya baru dikaruniai anak ya. Makasih. Udah berapa bulan sekarang dia? Udah 4 bulan. 4 bulan, udah kelas 3 SMA katanya ya? Iya. Dibawa nggak sekarang? Ada di mobil, lagi bobo. Lagi bobo kan biasanya masih asik ya. Asih. Cewek cowok? Cowok. Ah, boys hebat. Nia dan juga Abang Andi kita panggil ya? Iya. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat Nia dan juga suaminya dikaruniai putra pertama. Aha. Mangga saya. Tadi yang terakhir Nia pakai kayak apa? Kelambu. Apa? None-none. Belanda. Pengen pakai ya kayak. Perempuan yang boleh pakai. Iya betul. Lu mendadak Nia. konser lu pakai itu pas. Gimana rasanya menjadi ibu muda di usia 23 tahun? Iya. Aha. Seru aja sih Kak, kayak punya mainan baru gitu. Seru. Iya, seru. Sih. Oh, boneka banget. Kamu nggak pusing, nggak kaget. Kamu kan baru, masih muda, terus tiba-tiba punya anak ngurus Kalau bangun. kaget gimana? Enggak, maksudnya kan kalau umur masih muda gini kan dia kaget pasti. Kaget. Belum pernah pengalaman. Iya, tapi Nia kan dari dulu kan sering jagain adik kan pas kecil. Oh. Iya, Oh, udah jadi- terbiasa. Iya, udah biasa. Nia sekarang tinggal di mana sih? Sekarang di Kalimantan Timur, di Tenggarong. Oh di Tenggaro. Daerah tambang tuh. Betul, Bang. Abang kalau tambang aja langsung Usaha matanya. tambang sih, Bang. Iya. Iya. Usaha tambang. Bukan, Hah? bukan. Tapi masih setia sama istri kan? Masih. Kenapa emang bang? Emang usaha banyak yang nggak setia? Enggak, kalau Usaha gaul banyak sama yang abang jadi nggak setia dari bawa ke klubnya abang. Waktu yang menjawab. Kalau di awal pernikahan itu semuanya indah. Iya. Betul juga sih. Terus maksudnya abang kemana nih? Ya maka waktu yang menjawab. Betul. ya kan? Jadi Lihatlah Bang Hotman, awalnya jadi nanti indah. Anda harus siap-siap waktu yang menjawab. Ya. Maksudnya gimana sih, Bang? Baru nikah loh, Bang. Ya saya aja justru persiapkan dirimu gitu aja. Waktu menjawab itu apapun bisa kejadian. Iya juga sih. Saran dari aku, kamu telepon istrinya Hotman Paris untuk minta tipsnya. Iya benar. Nia kemarin persalinannya gimana? Sesar atau normal? Alhamdulillah Nia lahiran normal kemarin. Bagus. Iya, normal. Hebat loh. Dia lah anak umur sekarang yang Gen Z gitu mau lahir normal. Kamu hebat. Tapi Nia yang kita dengar kamu tuh lahirannya bukan di rumah sakit. Di mana? Di rumah makan. Kan kita nanya Rian. Di mana Nia? Di kliniknya dokter kandungan Nia kemarin. Di Soal Jakarta. di Kalimantan Timur. Oh. Ada rumah sakitnya, cuman rumah sakitnya tuh nggak bisa, yang jaga tuh cuman 2 orang. 1 orang ya? Orang. 1 orang. Jadi mending di kliniknya bisa dijagain sama mama, mertua gitu. Tapi kliniknya bagus. Iya bagus, besar, kayak rumah gitu. Ya bagus lah dipilih yang bagus, suaminya Bang Andi. Ya juga sih. Gimana Bang Andi punya istri secantik Nia, punya anak dari Nia. Ya kalau dari saya sendiri sih
pribadi, gimana ya, bahagia, senang, alhamdulillah juga. Aku mau nanya sama Bang Andi. Bang Andi kenapa pilih Nia? Aku nanyanya laki-laki dulu. Iya. Karena kalau nanya perempuan jawabannya pasti sama. Kenapa pilih Nia? Kenapa nggak pilih Lita aja? Karena sesuai sama pilihan, sesuai. Kenapa? Awalnya kenapa pilih aku udah deh yakin sama dia? Ngelihat dari kesehariannya Nia, terus ya gitu. Kesehariannya ngapain? Kok bisa jadi? Oh, sampai begitu loh. Keseharian apa yang membuat Bang Andi ini? Lalu bilang aja suka gitu, kenapa sih? Suka. Gitu ya. Apa keseharian emang ngapain Apa yang Nia? membuat Maksudnya berbeda? Apakah ngepel, nyapu, Nia gitu apa? lagi nyambel gitu. Ya kadang ngelihat Nia memang benar-benar sayang sama keluarganya, adik-adiknya. Karena yang pertama Agung cari itu adalah orang yang bisa sayang sama adik-adik Agung, orang tua Agung juga. Berapa adik kamu? Adiknya 4, Adiknya 4. Orang tua masih ada? masih ada. Masih ada. Keluarga semua sayang juga pasti sama Nia ya. Bang Agung nomor berapa? Umur 24, Bagian anak keberapa? anak pertama. Oh, oke. ya. Berarti masih muda ya. Agung sama Nia kita mau kasih lihat ini proses persalinannya Nia ya. Bukan di rumah sakit, tapi ya alhamdulillah Nianya sehat, bayinya juga sehat. Kita mau kasih lihat seperti apa kebahagiaan Nia. Di bawah langit aku meminta, di atas tanah aku Hebat loh, aku seneng lihat dengar seumur Nia. Normal milihnya. Normal, ya, anak sekarang untuk sesar nih ya lahirannya. semuanya. Waktu Nia melahirkan, apa kalimat pertama yang keluar dari suami kamu untuk kamu Nia? Masih inget nggak? Bilang apa suami kamu? Manggilnya apa? Mas, Mas. Mas bilang apa ke kamu? apa ya? Yang semangat yang gitu doang. semangat yang dikit lagi yang gitu. Tipenya bukan tipe yang suka ngomong. Iya, kata-kata bukan. gitu. Tipenya Jadi praktek gitu. apa? Iya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya nggak pernah gitu yang Enggak, manis-manis. tapi abis langsung lahiran kan selama hamil kan nggak boleh makan yang mentah-mentah. Iya. Jadi abis lahiran tuh Mas langsung pesenin sushi karena udah 9 bulan nggak makan. Oh jadi, so Iya. sweet Dia banget. langsung dipesenin. Dipesenin Iya. ya. Mas Andi, panggilannya Mas ya. Mas Andi apa perubahan Nia setelah melahirkan, setelah menjadi seorang ibu? Sama aja. Diliatin. Bagus. Bagus, bikin barang bagus. Tanya sih. Bagus. Barang kali bagus. Ya bagus apa? Gimana sih? Bagus, Jawabannya masa mesti begitu doang? Maksudnya setelah sekarang udah punya anak, jadi ibu, udah tidak lagi istri aja kan. Perubahan apa yang bisa dilihat? Lebih Biasa. sensitif mungkin atau Apakah apa gimana? banyak nuntut, Enggak sih, nyebelin. kalau nuntut sih enggak. Oke. Nyebelin juga enggak. Kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Apa kadang-kadangnya apa? Kadang-kadang tiba-tiba, ya banyak sih. Banyak. Oh banyak. Mas Andi, maaf izin mau nanya, ada hubungan apa sama tukang kendang kok mirip ya? Oh iya. Cuma itu kurang beruntung aja kalau dia ya belum punya pasangan maksudnya kalau dia ya. Ini kita mau kasih lihat Mas. Rian tuh sebentar deh. Rian kayak ada punya dendam apa gitu. Tahu kalau nyokap gue sampai bilang ini, dia jangan gitu sama tukang kendang. Mama pokoknya kalau ke Jakarta ke studio mau minta maaf sama tukang kendang. Nyokap gue bilang gitu. Nyokap gue bilang, Sabar ya, Rian juga. ini juga namanya Rian soalnya ini tukang kendang ya. Oke, Sobat Ambiar kita mau kasih lihat perhatian Andi Agung untuk Nia saat hamil. Kamar pribadi itu Nggak boleh kadang Iya. daripada Nia lagi hamil besar, Agung tuh nggak mau Nia ini kecapean parah. Jadi kalau emang Agung bisa bantu, Agung bantu. Sama kita. Gak ada. Bang Hotman, Bohong tapi banget, aku Bang mau nanya Hotman. sama Gak Bang ada. Hotman. Bohong kalau Orang itu. asistennya aja dia 250. Ya apakah itu kan di luar kamar kan? Iya. Kalau di dalam kamar enggak kan? Ya. Bang, tapi jujur, abang tuh kalau di rumah melakukan pekerjaan rumah demi istri nggak? Ya apa? Apa yang dilakukan demi istri pekerjaan Nggak ada lah. Enggak, belum tentu. Kita nggak bisa kayak gitu. Pekerjaan Pertama ART gua ada 7. Wih, banyak kali. Enggak di luar ART. Ya mantan dulu. Yang gua kerjain yang paling disukain wanita. Lu tau nggak apa? Apa? Jam 3 saya udah cari duit di pinggir kolam renang. Wanita suka uang.
Iya betul. Nah, iya dong. Iya kan Nia suka uang pasti kan? Semua orang suka. Iya, tapi bagus ya suka Ada nyapu. juga yang nggak suka uang. Sama sahabat kita juga dulu mantannya suka nyapu. Ujungnya mantan yang disapu dari rumah. Seret. Aduh mohon maaf ya Kak kalau Kakak nonton itu Rian yang ngomong. Yang membuat kamu semakin jatuh hati sama Mas Andi Agung. Apa? Saat kamu hamil, kemudian melahirkan tuh apa? Selain kamu ngincer duitnya tuh apa lagi? Tapi kalau perempuan realistis ngincer duit nggak apa-apa. Iya benar Ada ya. masalah emang harus gitu. Iya dong, itu dulu. Benar. Gua jadi Nia, Gimana gua mau pulang. menghidupi rumah tangga kalau nggak ada duit? Kan mikir ke depannya juga Ya kan. makanya cari seperti Hotman ganteng dan ada duit gitu kan? Udah ada lakinya Bang. Yang bikin kamu semakin jatuh hati itu apa sama Mas Andi Agung? Dari sebelum hamil tuh Mas emang udah sering ikut andil nyapu, ikut kalau misalnya Nia yang masak, Mas yang belanja ke pasar. Kamu ke pasar? Iya. Kamu mau diperintah-perintah istri jangan. Bantu, saling membantu. Kamu jangan adu dugong ya. Enggak dia kan adu domba. Dia kan udah ngasih duit belanja laki-laki. Kan dia ngebantuin kan cinta. Cinta juga pakai Udah nggak logika. apa. Cintanya zamannya mereka mah beda sama kita. Kenapa nggak nyuruh kita aja yang ke pasar? Sobat Ambiar kita mau kasih lihat ya. Ya kan? Rosa ini kemarin Iya, ketika Bro. menikah, uang panainya 1,5 miliar rupiah. Kita belanjanya ke Grand Lagi. Betul. Enggak bang. Baru 2 menit udah terbukti. Ya enggak bang, kalau ini Nia, kan secara biasa. adat bang. Ya kan aku setahu aku kalau dapat uang buat gitu tuh itu buat dipakai untuk pesta. Iya. Kalau kamu ini enggak, ini uang ini buat aku pesta beda lagi, lu urus lagi gitu nggak? Enggak, karena udah adatnya gitu kan. Ya itu buat kamu kan? Buat aku dan buat pesta. Oke. Kalau aku mah nggak gitu deh kalau jadi kamu. Beda lagi. Ini buat aku pesta silakan. Andi Agung, mohon maaf mau nanya, kalau uang panai itu mohon maaf ya aku nggak tahu soalnya itu memang harus cash, harus tunai. Iya, pas kita sudah tahu tanggalnya, pas hari itu juga kita bawa uangnya. Gentle sekali ya Bang Adi. Maaf boleh nanya nggak? Itu kan uangnya banyak banget ya 1,5 M. Itu tabungan yang memang kerjaan atau gimana? Wow, menyepelekan bang. Enggak, tunggu. Enggak, gimana ceritanya bisa 1,5 miliar? Keren, dia Nggak, ini itu banyak pengusaha. Emang lu usaha. Enggak, gue udah lama punya salon gak nyampe tuh 1,5. Salon tampang Mau gitu. tunjukin lu $1,5 juta dalam 1 menit. Mana? Datang ke rumah gua. Woi. Jangan Enggak, kalau Bang. Bang Hotman mah gue percaya kan kita kan baru kenal ya Bang. Maksud lo apa nggak percaya sama dia? Iya coba bertanya, kan boleh dong bertanya Lo dia. dibeli sama dia bisa Keren. Gila kali lo. Wow. 1,5 miliar itu yang menentukan tuh gimana sih? Siapa yang menentukan? Perempuan ya? Menentukan berdasarkan oh nanti pestanya mau sekian orang yang diundang atau gimana sih? Kalau kita kemarin Nia bilang ke Mas, terserah kamu. Yang pantas menurut kamu buat aku berapa? Iya, tapi ini baik setiap banget, daerah kan punya adat istiadatnya masing-masing ya. Tapi aku mau nanya deh, sebenarnya yang pantas itu uang panai normal di sana gitu. normalnya berapa? Berapa aja? Kebiasaan di sana. Normalnya, gadis Bugis Enggak. tuh normalnya. Nggak ada apa-apa. Iya Bugis nggak. ya? Bugis. Makassar, Bugis, makanya uang Uang panai. panai. Sama dengan artis yang dulu ya. Siapa bang? Gilanya biasa saja. Ke situ rupanya, Dulu abang uang panainya berapa? Uang panainya abang Nggak berapa? pakai sih makanya kabur. Nggak uang panainya berapa? Oh, villa di Bali 3,5 miliar. Wow. Jadi nggak ada patokan. Nggak ada. Ada patokannya. Itu Oh, kembali gitu. lagi ke Iya keluarga kembali lagi. masing-masing ya. Iya. Nia kebetulan nggak terlalu yang gimana gitu ya. Iya enggak. Itu macam-macam ada yang sampai berapa lebih. 4 miliar betul gitu ada betul. Ada sampai 20 miliar. Ya tapi kalau mampu, kalau sanggup ya kenapa tidak? Ya kan Iya, sekali lagi benar. kesepakatan Benar, keluarga ya. kesepakatan. Kalau suami bugis nggak? Bukan, Jawa. Kalau cewek bugis emang kadang galak banget, benar gak tuh? Enggak. Hah? Yang gua alami gitu. Mohon maaf bang, abang curhat jatuhnya. Itu abang curhat. Itu udah di mix kali Bang yang galak itu. Nia kita mau kasih lihat ya, Mas Andi banget Agung ya kita ini. juga mau kasih lihat. Ada satu artikel nih dari Mas Andi Agung hadiah yang luar biasa.
Baru saja menikah, Nia Lida sudah mendapatkan hadiah perusahaan dari sang suami. Nah ini baru laki-laki nih kayak abang ya, kasih perusahaan. Perusahaan apa sayang? Perusahaan apa? Perusahaan media. Bergerak di bidang apa? Media. 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 Oh. Iya, jadi kayak mau bikin video klip bisa kayak gitu-gitu. Oh, produk PH, PH production. Somar Kucong. Hebat loh. Keren. Rezekinya kemana? Bentuknya suami, bentuknya segala macam ya. Selamat ya Nia, ya alhamdulillah ya. Yang Iya. penting itu kan yang penting kamu sekarang udah punya anak, bahagia selalu. Kenapa? Bang ada nasihat nggak buat pasangan ini? Iya, silakan Bang. Iya, coba. Jangan dari Bang Hotman yang buat sangat laki-lakinya setia. abang sama abang gitu. Pria yang Harusnya paling gimana, setia Bang? di muka bumi ini, silakan Bang. Abang sama abang coba. Nasihat saya paling utama kepada laki, sekalipun kau suka banget sama cewek lain, jangan pernah nikah 2 kali. Karena nanti perkara akan terus sampai keturunannya soal warisan. Ya, bahwa laki-laki suka wanita cantik, nggak ada keraguan soal itu. Kamu pun nanti akan suka wanita cantik. Usahakan jangan nikah. Tapi kalau apa boleh buat, nakal dikit boleh. Tapi itu kalimatnya bagus. Ya, Abang. Saya sih sepakat loh. Iya, jangan nikah. Maksudnya kalau lu udah nikah, lu bisa jatuh cinta lagi dengan orang lain. Tapi tahu nggak itu? jangan lu nikahin. Iya, tapi itu Karena kalau kau nikah sama wanita kedua, yang lebih muda ada lagi, yang lebih muda ada lagi. Gak akan ada habisnya. Nggak ada habisnya. Bener. Itu juga gua alami. Waduh. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil. Sebab kata lalu kita jadi sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Rabbana ya Tuhan kamu urip kamonyo beampun dosa ya Rabbana ya Tuhan kamu urip kamonyo beampun dosa. Ya Rabbana, ya Tuhan kamu tolong kamunya urip lan donya. Ya Rabbana, ya Tuhan kamu urip kamunya urip lan donya. Ampun segala dosa, puji obala, Di Pagi-Pagi Ambiar, seorang putra asal Aceh. Sesuai namanya, Gayo. Gayo. Paul Gayo, berasal dari Nanggro Aceh Darussalam. Lagu barusan apa judulnya? Ampun dosa. Ampun dosa. Paul Gayo ini menjadi salah satu orang yang terdampak bencana banjir dan juga tanah longsor beberapa waktu yang lalu di 3 provinsi. Karena keluarganya terdampak sampai sekarang ya. Betul sekali. Sebelum Paul Gayo menceritakan, kami semua di sini mengucapkan terima kasih Paul Gayo sudah menyempatkan waktu. Dan Sobat Ambiar, sampai dengan sekarang BNPB masih terus mengupdate dan kabar yang sayang sekali, kabarnya memang korban meninggal terus bertambah, 921 orang dinyatakan tewas. Kemudian lebih dari 300 orang masih dinyatakan hilang kontak dan lebih dari 900 ribu orang masih tinggal di pengungsian. Ya. Kami berharap keadaan bisa membaik, pun juga untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan kesabaran, dan juga untuk daerah yang belum bisa dijangkau bisa segera dijangkau dan juga diberikan bantuan. Kita akan lihat bagaimana cerita dari Paul Gayo beserta keluarga yang terdampak bencana banjir bandang. Iya geser saya. Tuh, keluarga kamu atau orang tua kamu itu keluarga besar kamu di kota mana? Di Bener Meriah. Bener Meriah. Bener Meriah di Aceh itu kan Aceh itu terdiri dari beberapa provinsi dan saya berada Dari di kota ya? tengah-tengah Oke. tengah-tengah provinsi. Oh, tepat di tengah provinsi ya? Iya, di tengah.
Oke, saat kejadian kamu di Jakarta berarti? Saya di Jakarta, tapi pas setelah kejadian, pas kejadiannya kan itu pagi malam kalau nggak salah, terus ditelepon sama kakak saya masih ada jaringan. Dan itu emang parah banget dan terisolir juga mereka itu karena di setiap jembatan itu emang terputus. Sampai sekarang listrik semuanya padam. Di Bandar Maria ada siapa aja? Keluarga besar saya semuanya di sana. Semua memang di sini. Semua di sana karena memang domisili kita di Bandar Maria di Aceh. Pilu pasti iya, sedih juga iya, miris apalagi. Kamu sebagai putra daerah, ya satu Indonesia merasakan hal yang sama. Tapi kamu yang benar-benar terdampak bersama dengan keluarga. Secara pribadi apa yang kamu rasakan ketika setiap melihat tayangan pun juga kabar dari keluarga? Kalau saya sendiri sih sedih banget gitu ya. Sedihnya itu nggak bisa diungkapin lagi gitu. Bahkan sedihnya itu hampir sama ketika saya ditinggalin sama orang tua gitu. Yang tadinya saya nggak pernah nangis, jarang nangis, terus tiba-tiba nangis dengan sendirinya karena kan keluarga saya jauh di sana dan mereka itu terdampak, nggak bisa keluar rumah, terus keluar kampung juga nggak bisa karena memang terisolir, jembatan juga terputus, akses jalan tidak ada, lampu mati, jaringan, bahkan sampai sekarang saya nggak bisa hubungi keluarga saya sendiri. Sampai sekarang. Terakhir kemarin 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu gitu, itu terakhir saya teleponan sama kakak saya. Dan pas alhamdulillah banget sih pas pertama kali banjir tuh hari pertama, itu saya langsung dikirimin tuh video-video, bahkan ada abang kandung saya sendiri tuh ngangkat mayat. Di kampung saya sendiri ngangkat mayat karena memang untuk mau menguburkan dan nggak ada kain kafan sama sekali. Ya terpaksa pakai mukena yang ada di masjid dan itu pun mukena umum yang ada di masjid di tempat saya. Jadi itu tuh Masya Allah kayak nggak mungkin terjadi tapi ya realnya seperti yang kita lihat. Ada teman atau sahabat atau saudara yang kamu kenal yang menjadi korban yang pada akhirnya bukan hanya kehilangan rumah atau tempat tinggal tapi harus kehilangan nyawanya? Kalau temen sih untuk saat ini saya belum tahu karena nggak ada informasi sama sekali. Kita nggak bisa minta informasi apapun ke mereka selain saya selalu kontakkan sama wartawan-wartawan yang ada di Aceh. Jadi saya itu sama teman-teman relawan, sama teman-teman wartawan di sana kita kayak saling bantu-membantu gimana caranya supaya untuk nge-up ke media gitu. Supaya pemerintah itu melihat gitu loh bahwa Aceh itu memang terjadinya ya nggak segampang yang apa yang diomongin sama pemerintah gitu. Yang tadinya kan mereka bilang nggak seserem itu. Dan tapi sudah dikoreksi oleh kepala BNPB. Iya, tapi kan faktanya sekarang yang seperti yang kita lihat sekarang gitu. Faul, kita mau kasih lihat sebuah artikel. Ini dia. Akses terputus akibat banjir dan longsor. Faul Gayo tidak bisa hubungi keluarga berhari-hari. Kamu tadi bilang bahwa 4 hari yang lalu sempat bisa menghubungi Iya. kamu. Itu gimana caranya bisa mendapatkan akses untuk menghubungi? Nah, jadi alhamdulillahnya itu saya itu kan tinggal di daerah pegunungan. Jadi setiap hari, jadi udah 10 hari ini, udah 10 hari saya selalu tekanin ke kakak saya. Pokoknya intinya setiap hari itu kalau bisa jam 16.00 kita teleponan. Tapi kalau seandainya emang lewat dari situ itu udah nggak bisa lagi. Nah dan alhamdulillahnya ketika pas 3 hari yang lalu jam 16.00 saya selalu nunggu tuh setiap hari jam 16.00 dan alhamdulillahnya bisa teleponan. Sampai sekarang udah nggak bisa lagi gitu. Itu jam 3 hari yang lalu jam 16.00 jam 4 sore itu berada di kota Bandar Maria atau harus lari keluar dulu? Harus pergi jalan kaki ke gunung. Jalan kaki ke gunung untuk mendapatkan sinyal. Dan sinyal itu juga dipergunain seluruh masyarakat yang ada di daerah saya gitu. Dan otomatis ketika saya video call itu nggak selancar yang orang-orang pada umumnya dan itu pasti terputus-putus gitu. Kondisi keluarga kamu gimana? Kondisi keluarga saya ya keadaannya memang alhamdulillah mereka itu sehat, tetapi dari segi bantuan dari pemerintah, logistik dan lain-lain, ya itu memang tidak ada sama sekali. Rumah terdampak? Rumah saya nggak terdampak, tetapi akses jalan menuju ke rumah saya, bahkan di setiap kampung-kampung yang ada di kabupaten saya, itu semuanya aksesnya terputus. Baik, kalau ngomongin akses berarti logistik artinya? Logistik.
Jadi kampung kabupaten saya itu akses paling terputus dan jembatan terputus paling banyak di Aceh. Oke, logistik apa yang kesulitan didapatkan keluarga kamu? Misalnya kalau di Sibolga beberapa waktu yang lalu kan sampai akhirnya tempat penyimpanan beras Bulog ya akhirnya menjadi sasaran karena tidak ada pilihan, bukannya mereka tidak punya uang karena memang tidak ada pilihan. Kalau di Benar Meriah? Kalau di Benar Meriah kebutuhan pangan saya sebenarnya kayak beras. Dan kakak saya juga pernah bilang yang kami butuhkan itu bukan uang, tapi mereka itu butuh makan. Karena beras nggak ada, terus apa semua kebutuhan Iya, dapur kalaupun itu dikasih yang- uang, tokonya kan pada nggak ada, udah hancur nggak ada ya. yang jual. Terus yang saya bingung juga sama pedagang-pedagang nih yang ada di Aceh ini, masya Allah sih. Kenapa? Jadi ada oknum-oknum pedagang yang memang mereka menaikkan harga sampai 300% gitu dari harga biasa. Jadi saya juga mikir di mana pikirannya gitu ya. Padahal Dalam Gubernur Nanggro Aceh Darussalam juga sudah menginformasikan jika ada pedagang nakal menaikkan harga akan menutup bahkan tidak memberikan izin untuk membuka kembali Iya betul betul. supermarket atau minimarket tersebut. Kita mau kasih lihat. Tadi Faul sempat cerita bahwa sang kakak sempat mengangkat jenazah korban banjir bandang. Gimana, Pak? Kampung aku sendiri. Kayak sungai ya Iya, itu. jadi itu sebenarnya sungai kecil, tapi karena memang volume airnya terlalu besar, Ya. jadi selebar itu. Padahal itu perkebunan biasa. Sebenarnya kalau nggak banjir nggak segitu besar. Nggak airnya. sebesar itu juga, tapi karena memang terlalu meluap, jadi besar banget. Itu tadi yang dibawa itu, maaf, itu mayit. Itu mayat. Dan yang ngangkat abang kandung Esensen. Itu yang tadi Dan itu? yang dikirim video itu kakak saya. Dan itu sempat saya viralkan di media dan alhamdulillah juga di notice lah sama pemerintah. Kakak kamu apakah mengenal jenazah tersebut atau hanya sebatas sama-sama tinggal di situ? Secara kemanusiaan membantu? Atau? Jadi kampung saya itu cuma bisa satu akses yang seperti ini bang. Jadi karena emang aksesnya terputus, jembatan tidak ada sama sekali. Jadi mayat ini mayat di kampung yang sebelah. Oke. Jadi karena mau dikuburkan, karena nggak ada akses untuk ke tanahnya mungkin ya. Jadi pakai akses ini dan itu yang buatin itu abang saya sendiri gitu. Faul, kamu kan di Jakarta ya, dan ini adalah keputusan kamu akhirnya untuk hijrah ke Jakarta mencari rezeki bagi kamu dan juga untuk keluarga. Tapi pasti pikiran kamu tidak berada di sini. Kalau jujur iya sih. Dari kerjaan dari kemarin saya kerja gitu, ada syuting apa, kepikiran saya kebelah gitu. Pasti saya selalu mikir keluarga saya yang ada di Aceh. Apa ketakutan terbesar, Faul? Ya kehilangan mereka karena sebelumnya saya kan udah, sebenarnya saya itu pengalaman hidup saya lumayan panjang dan agak berat gitu bang. Kenapa? Karena saya udah ngerasain kehilangan orang tua, tsunami Aceh udah saya rasain gitu. Terus perang Aceh udah saya rasain dan sekarang saya dengar kabar ya keadaan seperti ini gitu. Faul, ini kalau ngomongin tsunami Aceh, perbedaannya apa yang kamu lihat? Karena ada yang bilang bahwa ini Lebih parah. ada yang bilang lebih parah, terasa sama dampaknya. Apa Kalau yang kamu saya bisa ngelihat ceritakan? dari saya sendiri ya, kalau dari 2004 ketika tsunami itu, kita nggak merasa kelaparan. Kita nggak ada merasa kelaparan, tapi kita terdampak dari tsunami itu. Tapi kalau untuk kelaparan, bantuan dan lain-lain itu kita rasakan semuanya. Seluruh masyarakat Aceh merasakan bantuan dari pemerintah. Barangkali kalau sekarang memang aksesnya ya, Iya. banyak akses yang terputus itu Iya. jadi salah satu kendala untuk distribusi Iya. logistik atau juga bantuan kepada mereka yang terdampak. Ini juga sempat viral di media sosial, Sobat Ambiar, ada satu keluarga yang sudah 1 minggu sayangnya belum dapat bantuan. Ya, semoga keluarga tersebut sudah mendapatkan bantuan dari pihak terkait atau juga dari relawan yang turut serta untuk membantu. Cerita keluarga kamu, apalagi yang bisa kamu ceritakan mengenai bantuan atau juga barangkali warga yang tidak bisa atau sampai dengan sekarang masih sulit mendapatkan bantuan? Kalau dari saya pribadi sih yang saya tekankan dan informasi dari teman-teman relawan yang ada di Aceh, Ya. jadi yang mereka butuhkan itu adalah bantuan logistik bang. Terus jadi sekarang itu di tempat saya itu bantuan logistik itu kan udah banyak sebenarnya, udah mumpuni untuk disalurkan ke masyarakat. Tetapi aksesnya nggak ada. Nah
jalan keluarnya adalah gimana caranya supaya bantuan itu tersampaikan kepada masyarakat. Nah, dengan cara helikopter. Selain itu nggak bisa. Kalau buat jalan mah itu bisa sampai berbulan-bulan baru nyampe. Keburu mati dong nanti. Jadi melalui darat masyarakatnya kan. sulit ya, tidak Iya. bisa dalam waktu yang Ya jalan keluarnya kalau menurut aku pribadi sih ya itu tadi. Jadi sediakan helikopter. Jadi didatangin ke setiap korban gitu loh. Atau mungkin misalkan kalau yang harus dilalui dengan air kan ada kapal karet ya. Di sana nggak ada laut. Nggak, maksudnya kan itu ada yang pakai kereta kayak kapal karet gitu karena airnya terlalu banyak yang di sekitaran. Kalau pakai kapal nggak bisa King. Jadi itu tuh kan pakai Perahu karet maksudnya, perahu karet. perahu karet. Kalau di kampung saya nggak bisa pakai perahu karena itu kan sungai. Jadi jalannya cuma jembatan aja. Cuma pakai jembatan. Aksesnya itu yang Nah, jalan satu-satunya itu pakai helikopter. Mau dibuang kayak mau diapain terserah deh. Yang penting nyampe itu makanan ke listrik kampung berarti saya. sampai sekarang juga masih Mati belum semuanya nggak ada. sampai sekarang. Ya Sampai pasti, sekarang. pasti. Baik Sobat Ambiar, kita juga punya sebuah gambar. Ini anak kecil yang kehilangan ibunya. apa yang bisa dibantu ya dengan kayak gitu ya. Ya dikasih uang pun juga kan memang. Kasih karena uang kan pun banyak tidak ada yang nggak tempat. Ada, iya tempatnya tidak pada ada nggak tempat ada, untuk iya. beli apa. Ya seperti yang saya bilang tadi, mereka itu nggak butuh uang sebenarnya. Yang Ya, butuhnya mereka langsung butuhkan aja itu tuh. Makanan ya, makanan. langsung. Iya. Betul. Makanan Bahan-bahan pokok. Iya, bahan-bahan pokok yang perlu disalurkan ke mereka gitu. Betul. Sandang dan pangan lah ya, tapi Iya. pangan lebih terutama ya. Ya, Betul, nggak betul. perlu sandang pangan dan yang lebih-lebih deh. Yang penting beras aja dulu. Yang penting masuk Iya, karbohidrat iya. ke Nasi doang juga enak ya, betul. mau pakai garam kayak mau pakai apa kayak apalagi Iya. kan daerah saya daerah pegunungan, khusus daerah saya ya. Iya. Jadi itu tuh kan masih ada kayak mau labu kayak apa. Kemarin sempet makan pakai labu, tapi terlalu sering jadi kembung. Betul. Jadi labu itu kan ya begitu Gas lah. juga, Iya. iya. Kalau terlalu banyak ya nggak bagus juga buat pencernaannya. Ya mudah-mudahan pemerintah. Saya sampai bingung mau komentar dan bertanya apa ya. Karena mungkin udah nggak ada pertanyaan lagi. Ya, Bisa mendoakan amin ya rabbal alamin. Ya karena untuk semua yang terdampak. Kami turut berbelasungkawa. Apalagi yang anak-anak ini, jadi dia itu orang tuanya hanyut. ya tadi kan kata ibunya Ya, meninggal ya. orang tuanya hanyut dan bapaknya belum tahu di mana posisinya dan dia nempel tuh sama ibu itu. Paul, putra daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, itu kan tersebar di mana-mana. Dan 3 provinsi ini tuh termasuk provinsi yang anak daerahnya suka merantau. Iya benar. Jiwa berpetualang. Iya. Harus merantau supaya aku sukses bisa menaikkan derajat keluargaku di kampung halaman. Komunitasnya cukup besar juga di Jakarta. Iya kalau orang Gayo lumayan besar. Akhirnya kamu mewakili komunitas Gayo, apa yang dilakukan untuk bisa setidaknya meringankan atau barangkali komunikasi apa yang dijalin sesama anak rantau dari Gayo di Jakarta? Jadi kalau dari saya pribadi sih ketika pasca banjir ya Bang ya setelah 3 hari jadi saya memutuskan untuk membuka donasi untuk korban yang ada di Aceh dan alhamdulillah banyak banget teman-teman yang sukarela gitu Bang. Alhamdulillah saya juga nggak nyangka bisa dapat donasi selama 4 hari ketika saya udah buka donasi itu dan sampai sekarang udah terkumpul 60 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Jadi itu nanti insya Allah bakal meringankan beban korban yang terdampak. Itu sih. Yang pokoknya saya fokusin untuk teman-teman yang terisolir sih sebenarnya Bang. Yang ada di kampung saya. Ya mudah-mudahan ya insya Allah. Ini juga ada satu tayangan yang membuat kita juga pilu ketika kami mengetahui bahwa ada warga yang tidak bisa minum air bersih karena memang aksesnya tidak ada. Pada akhirnya harus minum air seadanya, termasuk barangkali air lumpur yang harus mau tidak mau, suka tidak suka. Ya gitu lah. It's very sad. Sedih sekali loh. Wow. Saya sampai nggak tahu harus berkomentar apa Sobat Ambiar. Sebenarnya Itu saya air lumpur ya.
Iya, sebenarnya saya juga udah Juga kayak seperti teman-teman selebriti ataupun influencer yang membuka donasi seperti Faul ya. Bagaimana bisa sampai di sana yang tadi katanya kan terputus aksesnya. jadi Bagaimana bisa betul-betul mereka bisa dapat air bersih, makanan bersih gitu dan mereka bisa Ya, kenyang gitu. kalau dari saya pribadi sih, ya intinya pemerintah sih Bang. Pemerintah. Jadi kalau mereka ada hati, membuka hati untuk warga Aceh, ya dengan cara apapun pasti ada caranya. bisa, betul. Karena Banyak mereka cara lebih sih. mengerti gitu. Semoga dengan Jadi maksudnya adalah donasi tersebut akan diberikan dalam bentuk makanan, tapi perlu logistiknya dari pemerintah untuk membantu. Kalau dari saya pribadi saya nggak peduli tentang ini itu. Kalau dari saya nih, kenapa saya buka donasi itu sendiri untuk teman-teman yang ada di Aceh? Nah sekarang saya baru kepikiran, kalau teman-teman yang influencer sebelumnya kan mereka mikirin logistik ini dan lain-lain gitu kan. Kalau dari saya pribadi lebih mikir ke anak-anak ketika saya udah lihat adik-adik itu Bang. Jadi mereka itu kan sekolah, pertama sekolah. Terus yang kedua, apalagi di daerah Aceh Tamiang, itu mereka tuh semuanya penuh lumpur. Baju nggak ada sama sekali gitu. Dan kalau dari saya pribadi, ketika nanti udah terkumpul dan uangnya itu cukup untuk membantu mereka, saya pengen fokusin di alat sekolah sih sebenarnya. Alat sekolah adik-adik yang masih sekolah. Kalau logistik, alhamdulillah, walaupun memang belum full banget nyampe di Aceh, tapi kemarin Kak Najwa Shihab udah informasi ke kita. Jadi untuk logistiknya itu udah tersedia. Tetapi cara untuk ngebawa ke daerah yang terdampak itu tuh nggak ada akses sama sekali gitu. Dan itu yang disayangkan. Baik, semoga dengan kunjungan kali kedua Presiden kita ke Aceh bisa membuat percepatan perbaikan kondisi di sana, pun juga untuk distribusi logistik bagi mereka yang membutuhkan dan juga untuk perbaikan akses. Faul tadi cerita bahwa sulit untuk menghubungi keluarga di Aceh, tapi nggak ada salahnya kalau kita boleh coba ya. Boleh Di sini banget, ya. boleh banget. Kita mau coba menghubungi keluarga Faul di Aceh. Semoga Amin. hari ini Semoga bisa. aksesnya atau jaringannya bisa lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya, karena kabar dari keluarga yang tidak ada kabarnya selama berhari-hari itu Saya telepon ya. satu hal yang begitu luar biasa Semoga sekali bisa. pastinya ya. Untuk teman-teman yang berada di luar provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, mereka yang merantau dan juga mereka yang terdampak kampung halamannya ketika tidak bisa mendapatkan kabar karena tidak adanya akses untuk nelpon, listrik yang mati, tidak adanya sinyal. Nggak ringin. Kabar dari keluarga untuk mendengar kabar bahwa mereka baik-baik saja, itu merupakan satu hal yang begitu luar biasa sekali. Dan kami juga ucapkan terima kasih bagi orang baik yang sudah mendonasikan. Ya. Banyak sekali kanal-kanal ataupun juga influencer melalui berbagai cara, melalui siapapun itu, sudah mendonasikan sebagian hartanya untuk mereka yang membutuhkan. Semoga Allah gantikan dengan berlipat ganda. Dan kita berharap semoga keadaan ini bisa lebih baik lagi. Amin ya Allah, amin. Sepertinya nggak bisa Bang, karena emang 3 Mungkin hari di sana jaringannya lagi nggak baik juga mungkin. bukan nggak baik, emang nggak ada. sama sekali. Listrik mati, terus jaringan emang nggak ada sama sekali. Siang hari pun juga mungkin nggak ada, Nggak ada. sedikit-sedikit aja. Nggak ada. Jadi pokoknya intinya walaupun bisa, karena kalaupun bisa itu bisanya jam 16.00 dan itu waktunya cuma 1 jam. Dan itu pun kita harus ke gunung. Kakak saya itu jalan kaki ke gunung untuk mendapatkan sinyal itu. Takutnya Dan sampai juga sekarang HP-nya nggak ada. mati karena kan Paul, terima listrik kasih mati. sudah bercerita Iya, kepada kami iya. semua di sini. Kita Nggak bisa. kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Tetes air mata mengering selai kawah selamanya. Dari Batu Sangkar, Sumatera Barat, kami hadirkan seorang konten kreator Ayu Wisya. Selamat pagi Ayu Wisya. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Ayu Wisya itu konten yang kamu bagikan ulang ya. Itu kamu dapatkan dari mana kontennya?
Yang minta KTP KK, yang ribut-ribut tadi itu dari warga di Kota Padang yang langsung berhadapan sama lurahnya. Oke. Oke, jadi di situ ya saya translate aja bahasa ibu-ibu ngomel itu. Mereka kan ini kejadiannya itu sudah beberapa hari pasca bencana. Mereka mengeluhkan mendapat makanan basi, itu yang pertama. Ya, mendapat makanan basi, terus dia bilang itu bantuannya tuh tidak merata karena dari lurahnya itu, ya oknum-oknum itulah dia lebih mementingkan warga ini memberikan KTP atau KK dulu. Oke. Ini buat minta makan ya, Kak ya. Untuk makan aja. Ini makan aja, kita nggak usah bahas bantuan yang lain dulu ya. Kita bahas ini kan makan tuh urgent ya. Iya. Tiap hari butuh makan, kelaparan butuh minum. ya. Iya, kelaparan gitu. Masa untuk minta makan aja harus ada KTP, KK. Dan ini tuh nggak terjadi cuma di daerah itu, Kak. Sebenarnya ada daerah lain, cuman saya nggak mau up karena nggak ada bukti video seperti ini. Oke. Ini saya up karena ini warga langsung berhadapan dengan oknum lurahnya, ya, meluapkan kekesalannya. Terus dia itu ibu-ibunya juga sempat bilang, giran saudara aja diduluin. Oke. Untuk bantuan. Kami sampai nasi basi yang kami terima, katanya gitu. Oke. Kita juga bingung ya untuk penyaluran donasi. Ini bukan donasi sih, ini makan kebutuhan pokok harian ya. Jangankan sehari 3 kali, mungkin sehari sekali aja alhamdulillah udah bisa dapat. Iya benar. Untuk kartu keluarga dan KTP, barangkali ada mereka yang rumahnya aja udah nggak ada ya. Bahkan di daerah situ tuh emang parah sih, Kak. Harusnya nih, kalau dia ngomong SOP ya, ngomong SOP. Emang RT, RW, lurah itu nggak punya data warga di situ. Oh wow. Ya, kenapa harus dalam keadaan mereka lagi trauma, ada ibu hamil, ada lansia, ada anak-anak butuh makan, butuh minum, setiap hari, boro-boro Kak mau kasih KTP KK, ya. Tidak pernah terpikir untuk bawa Nggak pernah kartu terpikir. keluarga. Setuju. Nyawa mereka selamat aja itu udah alhamdulillah. Betul, iya setuju. Ngapain KTP KK buat minta makan gitu? Oke, yang kamu ketahui respon dari lurahnya apa setelah ya pasti Diam jangankan diam aja. Ya, kan video saya viral, ya. Alhamdulillah itu Bang Denny Sumargo merepost, Ibu Susi Pujiastuti merepost, terus abis itu banyaklah pokoknya perhatian dan rata-rata juga setuju. Ini tuh urgent buat makan, ya, nggak perlulah. Iya. Apa namanya, sewajarnya kemanusiaan kita aja gitu kan. Iya, makan aja. Ya bener, Makan, ini buat makan loh, itu urgent gitu kan. Baik, ini di Sumatera Barat, di Padang Kota ya. Padang Kami Kota berharap ini. semoga untuk pemerintah daerah, pemerintah setempat bisa memperhatikan lagi. Rasanya tindakan yang kurang tepat, bukan kurang tepat, ini tidak bisa dibenarkan, harus membawa kartu keluarga, KTP. Sangat disayangkan sekali untuk mereka yang membutuhkan hanya untuk bertahan hidup. Ini berbicara bertahan hidup ya. Iya. Kita mau kasih lihat juga, ini ada beberapa laporan yang masuk ke Ayu Wisya karena Ayu Wisya ini merupakan seorang konten kreator dari Sumatera Barat ya, di mana ini menjadi corong bagi mereka untuk mengadu. Kita mau kasih lihat ya. Kak, saban nama nitia ayam atau kami kak parui lapa ia mati luak dalam karyang kak. Sumpahnya sombong bana, sok bana mati karancaan. Awak ma urus surek mak kematian. Ama waknyo persulit dek lurah cincin dukun itu. Sampai apa walage nanyo hariae. Apa artinya? Artinya apa? Artinya Kak. Lagi. Yang tadi satu dulu ya. Iya. Yang tadi itu apa? Oke, yang video di atas itu sebenarnya H-1 sebelum aku upload video itu kan sebenarnya kita sudah menerima ya aduan lah dari warga gitu kan soal KTP KK ini, ya kan? Aku ngomel lah di story. Tolong ini jangan sampai viral. Aku sudah kasih tahu nih Kak. Kenapa kamu harus merespon dengan tolong ini jangan sampai viral? Karena aduh itu aib Kak, itu aib daerah Kak. Ya malu. Malu lah masa aduh orang Padang
ini di Padang minta KTP, kakak buat makan. Iya juga sih, benar. Iya kan, itu kan aib itu sebenarnya. Betul, Saya udah bilang di story. Kalau postingan di Reels kan otomatis lebih banyak untuk disebarkan. Kalau story kan ya Setuju, terbatas setuju. lah followers kita Iya, aja. iya. Saya udah kasih tahu, jangan ini sampai viral. Saya bilang gitu kan, dibenerin aja. Dibenerin aja dulu. Wow. Saya udah bilang ini tuh aib kita sebagai orang Sumatera Barat, saya bilang. Iya. Terus tetap aja kejadian kayak gitu. Tambah lagi langsung divideokan sama follower saya, yaitu warga itu, dia kirim. Saya sangat amat menjaga kerahasiaan follower saya karena dia takut Pak sama lurah itu. Ya, wajar. Dia takut kan, maksudnya dia tinggal di situ. Iya. Dia melapor, otomatis ya sehari dua hari Takut ya, diam aja itu. dipersulit, iya. Nanti dipersulit. Nah itu kejadiannya. Jadi ada warga melapor, dia mengurus surat kematian mamanya. Itu dipersulit sama lurah tersebut. Ya emang ini lurahnya sepertinya problematik. Saya mau maksudnya nih, saya pengen dia tuh dicek gitu loh, gimana kinerjanya. Betul, Kenapa betul. terlalu Iya, banyak? iya. Terlalu banyak warga yang Protes. mengadu. Kemudian setelah ini menjadi viral di media sosial, Denny Sumargo sudah merepost, Ibu Susi Pujastuti pun sudah merepost. Yang kamu tahu apakah ada tindakan yang dilakukan kepada lurah tersebut? Saya melihat ada postingan dari salah satu akun ya wartawan juga lah di Sumatera Barat, katanya itu lurah sudah diperiksa sama ombudsman ombudsman gitu. Tapi saya belum terima nih Info lagi. Ya. apa nih isi apa namanya Hasil pemeriksaannya. hasil pemeriksaannya. Saya Iya. belum terima lagi, tapi memang gercep untuk pemeriksaannya. Baik. Nah Kak, kan itu viral nih Iya. Kak. Besokan paginya, jadi saya upload malam tuh. Oke. Ya, besokan paginya, jadi ini hasil warga ya Warga, yang bilang iya. ya, itu keluarga dari lurah tersebut langsung memberikan bantuan. Donasi itu langsung dibagikan Karena tuh. sudah viral. Ya udah viral nih. Ah. Tapi sembari viral, ya kayak nitip gini. Jangan ada lagi yang ngomong-ngomong di luar. Kalau ada yang bikin-bikin ini viral lagi atau mengadu-ngadu yang enggak-enggak, kami laporkan. Gimana enggak takut warga? Ya, posisi mereka nih ya, lagi susah makan, susah bantuan, hilang keluarga, hilang rumah, hilang semuanya. Ayo Wisya, kamu sekarang duduk di sini. Menyuarakan apa yang mereka rasakan. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada pihak tersebut, lurah tersebut? Gak cuma buat lurah itu aja sih, Kak. Saya pengen nih, semua pemerintah ini, ya baik di pusat, di daerah, tolonglah ya. Kondisi kita tuh lagi kayak gini. Mereka lagi susah makan, susah minum, susah bantuan. Banyak daerah-daerah di Sumatera Barat itu yang masih susah Kak, dijangkau gitu kan. Jangan mereka lagi susah, dibikin makin susah gitu. Jangan zalim terhadap mereka, gitu aja saya mintanya. Tolong ada bantuan, tolong dikasih langsung ke mereka. Gak usah ditahan-tahan dia apa segala macam, gak usah. Bantulah itu. Itu pun harapan saya. Semoga disegerakan. Ayo Wisya, kita akan coba. Kamu masih bisa melanjutkan? Maaf Kak, aku Ya, tuh it's bawa okay, emosi. it's okay, nggak apa-apa. Take your time. Boleh minta tisu? Kenapa mesti ada orang zalim seperti itu? Saya melihat lansia, ibu hamil, anak kecil. Saya punya anak kecil, saya kebayang itu rasanya. Mereka kedinginan, kelaparan, mau minta makan aja dipersulit. Sudahlah, tolonglah mereka. Mudah-mudahan bisa didengar ya Allah, itu maksudnya. Amin, amin, amin. Hanya untuk makan aja mudah-mudahan. Jika mau meluapkan, kami Ya. masih memberikan waktu, kita tidak akan
melangkah menuju konten berikutnya sampai Ayu Wisa dirasa siap. Semenjak ini perdana di hidup saya, hampir 2 minggu setiap harinya saya menangis, Kak. Saya nggak kebayang kalau di posisi mereka udah seperti apa. Itu ya kemarin adik saya si Nesya Wisya sama Cindy Wisya kan kemarin kami sempat ya Kak buka donasi. Terus kemarin itu persis kemarin itu kita kasih bantuan ke daerah Maninjau, Kak. Maninjau itu banyak desa-desa yang tidak tersentuh. Itu emang bener-bener listrik mati, air mati, Kak. Terus emang bantuan tuh susah ke situ. Aksesnya ya. Aksesnya tuh susah ke situ, Kak. Baik. Sama seperti tadi Faul yang di daerah Ya, mana? Susah betul. sekali aksesnya. Kampung saya sendiri. Kampung Faul, iya. Saya pun merasakan hal yang sama karena keluarga saya di Tapanuli Tengah di Sibolga itu juga terputus, tapi alhamdulillahnya sudah bisa dikontak. Ya memang Rian keluarga banyak di sana. di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, alhamdulillah tapi masih bisa dihubungi setelah beberapa hari tidak ada kabar. Merasakan apa yang dirasakan juga. Pun juga masyarakat Indonesia lainnya berada di sana atau tidak keluarganya, tapi ini rasanya perasaan yang sama yang kita rasakan, penderitaan yang sama yang kita rasakan. Kita ucapkan terima kasih Ayu Wisa sudah dapat hadir di sini untuk bisa menceritakan dan semoga siapapun yang menyaksikan bisa tergerak hatinya. Kita kembali saat lagi. Hidup memang tak selalu seperti yang kau inginkan, yang kau harapkan. Nonton ambiar pagi-pagi ambiar, nonton ambiar. Geger. Pagi-pagi Ambiar. Terima kasih banyak semua bintang tamu kita. Best, Terima kasih. terbaik. Makasih. Erlan. Semoga Allah segera menyudahi semuanya ujian. Amin, amin. Semoga ada Berikan hikmahnya. bantuan secepat-cepatnya, semuanya tidak kelaparan lagi. Amin, ya Rabb. Amin. Bencana besar yang sangat besar sekali membuat kita prihatin, tapi ada yang jauh lebih besar daripada bencana adalah kemanusiaan. Semoga masih ada. Amin. Kita kembali lagi besok lagi pagi-pagi. Terima kasih ya. Makasih.